Lepaskan putriku, lepaskan dia. Ini salahku. Mengapa hukumannya harus jatuh ke putriku? Minggir! Kalau kau halangi lagi, kau akan kubawa bersamanya. Berhenti. Siapa engkau? Kau tahu siapa kami? Beraninya kau? Kau bahkan tak mengenaliku? Dewa Abadi jangan marah. Mereka tidak pandai menilai. Mohon jangan marah. Aku akan membawa wanita ini. Dewa Abadi, meski kau bawa dia, dia tidak akan selamat. Keluarga Feng telah melanggar hukum langit. Takdir tak bisa dilawan. Setiap anggota keluarga Feng pasti akan mati satu persatu. Tak ada yang bisa mengubahnya. Dewa Abadi, wahai mohon pamit. Putriku, semua salah ayah yang searakah buka tanah baru. Aku menyentuh nadi naga, barulah ada hukuman langit ini. Saudara Feng, di kehidupan lampau, kau sudah menyelamatkanku. Aku tak bisa melupakan hutang budi ini. Aku bersedia menunda kenaikanku dan jadi menantu matri lokal keluarga Feng selama 3 tahun. Untuk memperpanjang umur Feng Wanjun. Dan membantu keluarga Feng menghindari malapetaka ini. Keluarga O telah mencari Tuan Ye selama 3 tahun. Kami hanya mohon bantuanmu untuk menyelamatkan ayahku dari bahaya ini. Keluarga O bersedia memberikan semua yang kami miliki untuk membalasmu, Tuan Ye. Keluarga Zhao menawarkan hadiah sederhana. Kami beranikan diri meminta bantuan Tuan Ye. Keluarga Li juga mengundang dengan tulus. Keluarga Wang dengan hormat mengundang Tuan Ye. Semuanya, silakan pulang. Aku berjanji pada Feng Deshan untuk menjaga keluarga Feng selama 3 tahun. 3 tahun belum berakhir. Aku tidak bisa pergi. Karena Tuan Ye menolak hadiah, aku tak punya pilihan selain menawarkan diriku. Aku akan mengirim seseorang untuk melamar keluarga Feng. Aku hanya mohon, Tuan Ye berikan keluarga O secercah harapan. Grup Feng pasti sudah berhasil masuk bursa. Kau juga sudah berhasil menduduki posisi presidir dari 500 yang terkuat. Cukup, Yevan. Kau tak perlu lagi berkata-kata manis. Hari ini aku kesini untuk menceraikanmu. Menceraikanku? Menceraikan aku? Wanjun, setelah tanda tangan kita jadi suami istri. Aku sangat beruntung bisa menikah denganmu, Yevan. Aku rela menua bersamamu. Kamu yakin mau ingkari janji dulu? Ingkar janji? Yevan, jaga cara bicaramu. Waktu itu aku masih terlalu muda. Aku tidak memikirkan masa depan. Sekarang, aku adalah presidir grup Feng. Sekarang aku tahu apa yang kuinginkan. Jangan gunakan janji kekanak-kanakan yang kuucapkan untuk membuatku merasa bersalah. Sebelum meninggal, ayah sudah menegaskan, kamu tidak boleh menceraikannya. Kalau tidak, nasib burukmu akan segera menjadi kenyataan. Kamu memang jago membela orang luar. Benar juga, kamu cuma anak yang dibawa ayahku dari jalanan. Yevan, aku tahu. Selama 3 tahun terakhir, kamu sudah terbiasa hidup enak di keluarga Feng. Aku bisa memberimu 30 juta. Serahkan saja kontrak pernikahan itu. Pernikahan ini adalah janji antara ayahmu dan aku. Saat waktunya tiba, aku akan pergi dari keluarga Feng sendiri. Yevan, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Aku sudah mengajukan pernikahan aliansi dengan keluarga O. Begitu aku menikah dengan putra keluarga O, keluarga Feng akan menjadi klan nomor 1 di Beicheng. Aku tahu kamu tidak mau bercerai hanya karena kamu tidak tega meninggalkan kekayaan dan status keluarga Feng. Apa kamu benar-benar pikir selama 3 tahun ini kelancaran bisnis keluarga Feng? Semua karena kamu.
Kalau bukan aku, apakah karena kamu? Pikirkan baik-baik, begitu kamu menceraikanku, semua yang kamu dapatkan selama 3 tahun ini akan lenyap seketika. Hari ini aku memang mau bercerai. Aku ingin lihat bagaimana itu bisa lenyap seketika. Perlindungan Feng Wanjun. Tampaknya sudah mandur. Yevan, tanpa kamu sebagai beban, kehidupanku justru akan lebih baik. Omong kosong aneh yang kamu bicarakan itu cuma hantu yang percaya. Ada apa ini? Sensasi merinding ini, Elsa sebab apa Sami? Penghalang pelindung dewa itu melemah. Sepertinya bencana Feng Wanjun tidak terhindarkan. Hei kak, wajahmu sangat pucat. Lebih baik ku papa kau istirahat di dalam. Pakailah jimat pelindung ini, energi jahat di luar tidak akan melukaimu. Terima kasih kakak ipar. Kak, kamu juga harus pakai satu. Yevan, ku beri kau uang dan ku minta kau pergi demi kebaikanmu. Lihat saja dirimu, bermalas-malasan di rumah sepanjang hari. Tidakkah kamu merasa sedikit malu? Selama 3 tahun terakhir, jarak antara kita semakin melebar. Sekarang aku adalah presdir grup Feng. Sedangkan kamu tidak menghasilkan sepeser pun, hanya duduk di rumah menganyam tali bodoh ini. Aku berjanji pada ayahmu akan memberimu 3 kesempatan untuk membatalkan pernikahan. Jika ketiganya kau habiskan, nyawamu tidak bisa dipertahankan lagi. Sekarang, apa kau yakin ingin menggunakan kesempatan pertamamu? Kakak, jangan ceraikan dia. Saat kau melepas cincin tadi, kau hampir pingsan. Yevan, hentikan trik supranatural murahanmu itu. Mungkin kau bisa membodohi ayahku, tapi tidak denganku. Pengawal. Buang semua barang rongsokan di halaman. Ya, Nona Feng. Akan kulihat balasan macam apa yang bisa kau berikan padaku. Aneh sekali, Nona Feng. Benda ini berat sekali. Apa? Nona, fit benar-benar tidak bisa memindahkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Baik, ini adalah kesempatan pertama yang sudah kamu habiskan. Hati-hati, Kak. Kamu mau apa? Kak, tadi itu terlalu berbahaya. Genteng itu hampir saja mengenaimu. Kamu tidak boleh menyebut perceraian lagi. Kalau tidak, kamu benar-benar akan kena balasan. Pergi sana. Itu cuman genteng yang lepas. Balasan macam apa itu? Jangan nakut-nakuti orang di sini. Sekarang kamu hanya punya 2 kesempatan. Yevan, karena kamu menolak menyerahkan kontrak pernikahan itu, berikan saja cincin yang ditinggalkan ayahku. Kakak, ayah bilang, kontrak senilai lebih dari 10 juta untuk keluarga kita harus distempel agar berlaku. Jadi, cincin itu ditinggalkan pada Ye Fan. Dia... Sekarang, aku adalah presdir grup Feng. Kau tak perlu mencampuri masalah ini. Cepat serahkan stempelnya. Tuan Ye, keluarga Feng kuserahkan padamu. Setelah musibah itu, rezeki dan keberuntungan anak-anakku terputus dengan cincin. Di tanganmu, Wanjun. Bisa menghidupkan kembali bisnis keluarga. Yevan, kenapa kamu cuma diam saja? Cepat serahkan cincinnya. Begitu cincin ini dilepas, rezeki dan keberuntunganmu akan terputus seketika. Kamu yakin mau aku melepaskannya? Kekayaanku akan putus. Kamu bercanda? Tahu nggak? Rezekiku lagi berlimpah sekarang.
Tepat sebelum aku datang mencarimu, aku baru saja menyelesaikan kesepakatan dengan keluarga Lee untuk kontrak senilai 100 juta yuan. Yevan, jangan berlagak hebat. Alasan perusahaan ini bisa berkembang sebesar ini semua karena aku. Cepat berikan stempel perusahaan itu padaku. Aku harus menandatangani kontraknya. Kenapa kau tertawa? Begitu cincin ini lepas, kamu tidak akan dapat 1 sen pun mulai saat itu. Seseorang yang tidak menghasilkan sepeser pun dalam 3 tahun berani menggurui aku? Baiklah. Ini kesempatan keduamu. Tuan Lee, aku sudah dapat stempelnya. Aku siap menandatangani. Apa? Batalkan kontrak? Sudah kubilang, bercerai selalu ada konsekuensinya. Ingat, kamu punya 1 kesempatan terakhir. Kalau kamu mau cerai untuk ketiga kalinya, perjanjian pernikahan itu akan batal. Kakak, kabar bagus. Keluarga O setuju dengan pernikahan aliansi ini dan prosesi lamaran mereka sedang dalam perjalanan. Bagus. Keluarga O akhirnya setuju dengan aliansi pernikahan ini. Aku hanya perlu menyingkirkan beban ini dan menikahi O Li Hao dari keluarga O. Lalu, keluarga kami bisa bergabung dengan 5 keluarga besar. Kak, kamu jangan membatalkan pernikahan ini. Ini sudah kesempatan terakhirmu. Hei, dasar tidak tahu terima kasih. Kamu berada di mana? Aduh, pantatku. Kamu kan sudah dewasa. Kok masih bisa tersandung? Aneh. Aku merasa seperti ada yang mendorongku. Kak, pecundang ini tak mau bercerai ya. Aku sudah punya cara untuk menghadapinya. Bukankah keluarga O akan segera datang melamar? Kamu tinggal sebutkan saja kalau Yevan tidak mau menceraikanmu. Dengan begitu, Yevan akan menyinggung keluarga O. Tepat sekali, nantinya dia tidak bisa tinggal di tempat kita. Dia bahkan tidak akan bisa tinggal di Beicheng. Ayo pergi. Ayo kita ke balai jamuan untuk menyambut keluarga O. Yevan, hari ini adalah pesta ulang tahun ke-300 keluarga Feng. Pakaianmu ini salahku karena tidak punya uang. Ibu yang mengurus keuangan. Ada apa-apa aku? Ayo pergi. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu duduk di kursi utama? Aku adalah kepala keluarga Feng, tentu harus duduk di kursi utama. Tahun-tahun sebelumnya, aku biarkan saja. Tapi hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-300 keluarga Feng. Kamu tidak boleh duduk di kursi utama. Kalau aku tidak duduk di kursi utama, harusnya aku duduk di mana? Hei, tentu saja di meja anak-anak. Sebelum meninggal, ayah sudah bilang dengan jelas dia ingin Yevan yang memimpin keluarga ini. Orang tua itu gegabah sesaat. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Jujur saja, kamu cuma pria pecundang. Kalau bukan karena tuan besar, kamu sudah lama diusir. Yevan, selama ini aku selalu membiarkanmu. Kamu tidak tahu diri tak masalah. Tapi hari ini adalah hari keluarga Feng bangkit. Bisa nggak kamu sedikit tahu diri? Kalau aku tidak duduk di kursi utama, siapa yang berani? Itu milik keluarga O. Keluarga Feng bisa bertahan 3 tahun ini dan bangkit dari keterpurukan. Semua berkat dukungan keluarga O. Kamu bahkan nggak bisa lihat siapa yang sudah membantumu. Sungguh menyedihkan. Kau jangan berlagak hebat lagi di sini. Cepat pergi sana. Keluarga O sebentar lagi sampai. Keluarga O datang untuk melamar. Pengurus kediaman O datang kemari sungguh membuat keluarga Feng terhormat. Kepala keluarga kami masih sakit dan terbaring di tempat tidur dan tidak bisa datang. Jadi, saya mewakilinya. Pengurus O, silakan duduk.
Tuan Ye, kenapa kau berdiri di sana? Aku menunggu tamu kehormatan keluarga O untuk duduk. Saya pantas mati. Tuan Ye, silakan duduk. Aku mau pantas mati. Tuan Ye, silakan duduk. Pengurus O, apa yang kau lakukan? Berdiri. Betul, Yevan cuma menantu matri lokal. Kenapa kau bersujud padanya? Beraninya kau. Nama terhormat Tuan Ye tidak seharusnya disebut oleh orang biasa seperti kalian. Kak, bukankah keluarga O yang terhebat dari 4 keluarga besar? Kenapa dia bersujud pada Yevan? Pak O, Anda adalah tamu kehormatan keluarga kami. Bagaimana kami bisa berdiri sementara Anda berlutut? Tuan Ye adalah tuan di sini. Aku mana berani berdiri jika dia belum duduk? Ayo. Kepala keluarga, silakan duduk. Persembahkan hadiahnya. Keluarga O mempersembahkan 1000 keping emas, 100 mobil mewah, dan 10 rumah mewah. Keluarga O memang hebat. Mereka memang royal. Bisa mendekati keluarga O, keluarga kita akan makmur. Terima kasih atas hadiah lamarannya Pak O. Aku akan suruh Wan Jun pergi bersiap. Siapa bilang ini hadiah lamaran? Ini, bukankah ini hadiah lamaran keluarga O untukku? Bukankah putra keluarga O yang melamarku? Ini adalah hadiah sederhana yang disiapkan Nona O khusus untuk kepala keluarga Feng. Tuan Ye, semoga Anda menyukai hadiah ini. Mohon terima tanda hormat dari keluarga O ini. Semoga Tuan Ye suka dengan hadiah-hadiah ini. Ini adalah tanda hormat keluarga O, mohon diterima. Nona O dengan tulus mengundang Bapak untuk berbincang di kediaman kami. Bapak O, sepertinya ada salah paham. Ye Fan cuman menantu matri lokal di keluarga kami. Dia bukan kepala keluarga. Iya, benar sekali. Keluarga kami sekarang dipimpin oleh Wan Jun. Yang seharusnya kalian undang adalah putri saya. Betul, Nona O itu orangnya terhormat. Banyak keluarga kaya dan bangsawan sangat sulit bahkan untuk sekadar bertemu dengannya. Mana mungkin dia mengatur pertemuan dengan pecundang seperti Yevan? Lancang, beraninya lancang pada Tuan Ye. Keluarga O memang mengundang Bapak Ye. Karena keluarga Feng tidak tahu terima kasih. Keluarga O bersedia memperlakukan Bapak sebagai tamu kehormatan dan melayani dengan sepenuh hati. Sudah saya katakan sebelumnya, perjanjian 3 tahun itu belum selesai. Silakan pulang. Bapak Ye ini... Oh, sekarang saya mengerti. Keluarga O tahu kalau kakakku dan pecundang ini belum membatalkan pernikahan. Mereka merasa hubungan ini tidak jelas, barulah mau menolak. Iya, pasti begitu. Pak O, ini semua salah Yevan yang tidak mau pergi. Kami akan menyuruh Wan Jun membatalkan pernikahan dengannya sekarang juga. Keluarga Feng malah mau membatalkan pernikahan dengan Bapak Ye. Mereka sudah gila ya. Yevan, karena keluarga O sangat menghargaimu, saya tidak akan menghalangi masa depanmu. Saya batalkan pernikahan kita sekarang. Jadi, kamu bisa pergi dengan Bapak O. Kalau keluarga O tahu kalau Yevan bukan kepala keluarga yang sebenarnya, mereka pasti marah besar. Nantinya aku tak perlu bertindak pun. Bisa terlepas dari Yevan jadi beban ini. Sepertinya ayahmu tidak memberitahumu yang sebenarnya. 3 tahun lalu, keluargamu menghadapi hukum langit. Aku menikah masuk ke keluargamu untuk melindungi nyawamu. Kalau aku tinggalkan keluarga Feng, kamu pasti mati. Jangan coba-coba menakut-nakutiku. Sekarang juga ku akhiri pernikahan kita. Keluarlah dari keluarga Feng. Sungguh bodoh sekali. Benar-benar bodoh, banyak sekali keluarga kaya yang akan menghabiskan seluruh hartanya hanya untuk dapat bimbingan dari Bapak Ye, tetapi tetap tidak berhasil. Tapi keluarga kalian memperlakukan dewa sejati seperti sampah. Siapapun yang menjalin ikatan dengan Bapak Ye akan berubah nasibnya. Mereka akan berumur panjang dan keluarganya akan makmur selama 100 tahun. Mungkinkah selama 3 tahun ini, keluarga saya benar-benar bergantung pada Yevan?
Omong kosong. Fondasi keluarga Feng yang 300 tahun tidak mungkin bergantung pada menantu matri lokal. Nenek. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Kalau aku tidak datang, keluarga kita sudah mau ganti marga. Nenek. Ibu. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Kepala keluarga kami terus mengkhawatirkan kesehatan Anda. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Au. Hari ini seharusnya adalah hari baik tuan muda keluarga O melamar Wanjun. Tapi kamu dengan tidak tahu malu memanfaatkan kontrak pernikahan. Barulah menundanya sampai hari ini. Selama 3 tahun terakhir, keluarga Feng telah memberimu makanan dan tempat tinggal, memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu punya hati nurani, serahkan kontrak pernikahan. Feng Shande, kamu telah berusaha keras untuk mengumpulkan kebajikan dan berkah untuk keluarga Feng, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan keturunanmu, yang meminta mati dengan segala cara. Beraninya kamu, dasar menantu matri lokal. Beraninya kamu memanggil nama anakku langsung. Karena kalian bersikeras ingin memiliki kontrak pernikahan ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Asalkan kamu bisa membantu Feng Wanjun menghindari malapetaka ini, kamu bisa memilikinya. 3 tahun lalu, keluarga Feng melakukan dosa besar. Akulah yang mengorbankan nyawa dan menyelamatkan cucumu, Feng Wanjun. Kamu? Selama 3 tahun terakhir, utusan hantu sudah mengintai di luar rumah ini. Hanya karena aku ada di sini, mereka tidak berani masuk. Kalau ikatan pernikahan ini dibatalkan, utusan-utusan hantu itu akan menerobos masuk untuk mengambil nyawa. Keluargamu akan binasa selamanya. Nenek kakak ipar sepertinya tidak berbohong. Diam. Kamu sudah terhasut oleh kata-katanya sampai hilang akal sehat. Aku sudah hidup selama 80 tahun. Aku sudah melewati banyak hal. Nasib keluarga Feng tidak bisa ditentukan oleh menantu matri lokal tak berguna sepertimu. Wanjun, masa depan keluarga Feng ada di tanganmu. Cukup robek kontrak pernikahan ini, dan kamu bisa menikah dengan keluarga O. Keadaan keluarga kita bisa berubah. Feng Wanjun, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk membatalkan perceraian. Apa kamu yakin ingin menggunakannya? Wanjun, kamu punya 3 kesempatan untuk mengubah pikiranmu. Ini yang terakhir. Menggunakannya akan merenggut nyawamu. Kakak, kumohon pertimbangkan lagi. Cukup. Yevan, tidak bisakah kamu berhenti bersikap sombong? Selama 3 tahun, kamu hidup seenaknya di keluarga kami, selalu merasa paling benar. Aku bisa menutup mata dan membiarkannya. Tapi dengan keluarga O di sini hari ini, tidak bisakah kamu lebih perhatian dan beri aku sedikit muka? Begitu kontrak ini robek, aku putus semua hubungan dengan keluarga Feng. Hidup atau matimu? Nasib keluarga Feng tidak akan ada hubungannya lagi denganku. Apakah kamu sudah yakin? Oh, benarkah? Aku ingin lihat apa yang terjadi padaku tanpa kamu. Hari ini, aku mengakhiri pernikahan ini untuk selamanya. Aku merobek kontrak pernikahan ini sekarang juga. Mari kita lihat bencana apa yang menimpa keluarga Feng dan aku. Mereka datang. Kami datang untuk mengambil nyawamu. Kami adalah utusan dari alam baka. Siapa itu Feng Wanjun? Nenek! Mereka benar-benar datang untuk mengambil nyawanya. Jangan-jangan perkataannya benar. Kenapa pakaian mereka terlihat sangat familiar? Ternyata begitu. Mereka sama sekali bukan utusan dari alam baka. Aku pernah melihat mereka di buku Yevan. Mereka pasti aktor yang disewa Yevan. Hoi, mereka bahkan punya bayangan. Benar juga. Dan kami bukan hantu ya, kami utusan dari alam baka. Kami jelas punya bayangan. Penjaga.
Patahkan kaki Yevan dan kaki kedua aktor ini. Siap. Ini Apa? Dewa Abadi Inen, bolehkah kami melawan? Pernikahanku dan keluarga Feng sudah berakhir. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Feng. Baik. Monster. Lari. Sekelompok orang tidak berguna. Pergi sana. Kakak, mereka tidak terlihat palsu. Mungkin kamu harus memohon pada kakak ipar untuk menyelamatkanmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. You pasti adalah Feng Wanjun. Kau berhutang 3 tahun hidupmu pada kami. Bayar sekarang. Itu bukan aku. Jangan mendekat. Gaun pesananku. Yo Chei, tolong aku. Aku tidak berani ikut campur dalam kekacauanmu ini. Pergi, jangan mendekat lagi. Keluargamu dibutakan oleh keserakahan dan mendatangkan hukuman ilahi. 3 tahun lalu, kami seharusnya mengambil nyawamu. Jika bukan karena perlindungan dewa, bagaimana mungkin kamu bisa bertahan selama ini? Bukankah dia hanya orang kampungan yang ditemukan ayahku? Bagaimana mungkin dia seorang dewa? Wujud Dodo Basti Sedewa bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata fana. Kami akan mengeksekusimu, kami akan mengambil jiwamu. Kakak! Jimat pelindung? Sudah 3 tahun. Mereka sama sekali tidak ada kemajuan. Mereka bahkan tidak bisa menangani jimat pelindung sederhana. Kakak, kamu baik-baik saja? Sudah kubilang itu palsu. Utusan alam baka apa? Kabur begitu tidak bisa melanjutkan aksinya. Kakak, jimat pelindung kakak ipar yang menyelamatkan kita. Dasar anak angkat. Jangan berlagak dekat denganku. Bencana keluarga Feng apanya? Kurasa kamu hanya mengada-ada dan menyewa figuran untuk menakuti kita. Ya, betul. Keluarga kita baik-baik saja. Sama sekali tidak ada bencana. Bahkan jika ada orang sial sepertimu yang membawanya kepada kita. Bencanamu sudah diadang oleh adikmu Xiaoping. Tapi untuk yang lain, itu baru saja dimulai. Kau masih saja berlagak di sini? Oke, aku berdiri tepat di depanmu. Mari kita lihat bencana macam apa yang kamu bicarakan. 3. Kamu tuh ngomong apa? 2. Pecundang ini mulai berlagak misterius lagi. 1. Hampir saja, hampir tersambar. Apa? Kenapa tiba-tiba ada petir? Apakah keluarga Feng benar-benar kena hukum langit? Aku nggak nyangka energi dewaku yang bocor bisa mengalihkan petir langit. Hahaha, hukum langit apaan? Menurutku cuma sial saja ada cuaca petir. Ini bukan hukum langit, lihat aku baik-baik aja. Menurutku kau cuma lagi cari sensasi buat nakut-nakutin orang. Tadi kamu terlalu dekat denganku, jadi kebagian perlindungan. Sambaran petir berikutnya. Kamu nggak akan seberuntung itu. Kamu melindungiku. Kamu pikir petir itu punyamu jadi bisa menyambar siapa saja sesukamu. Orang yang asal bicara akan disambar petir langit. Kamu orang kedua dari keluarga Feng yang kena hukuman. Hari ini, kamu akan menghadapi malapetaka. Kak, dengarkan saja nasihat kakak ipar. Petir tadi hampir saja menyambarmu. Kamu cuma anak pungut dari jalanan. Tutup mulut kotormu, dengar baik-baik. Jangan pikir karena ayahku memberimu nama, lalu kamu jadi orang keluarga Feng. Kalau berani, ikut bicara lagi, aku jual kamu. Dengan karma ucapan yang kamu kumpulkan setiap hari, tanpa hukum langit pun kamu nggak bakal panjang umur. Kalau kamu nggak mulai jaga mulut, kamu bakal mati mendadak. Kenapa kalau aku tidak jaga mulut?
Kenapa kalau ku marahi kamu wanita murahan? Wanita murahan. Wanita murahan. Kalau berani, suruh petir itu menyambarku. Baiklah. Ya ampun, anakku. Kamu baik-baik saja? Orang yang berbicara sembarangan akan disambar petir. Kalau bukan karena aku masih bersamamu, sambaran petir barusan ini sudah mengirimmu langsung ke neraka. Kamu cuma menakuti orang. Memanfaatkan badai ini untuk menakut-nakuti kami, seolah-olah kami dikutuk. Benarkah? Yuchai, kamu tidak apa-apa? Yuchai. Sekarang, sudah percaya? Itu pasti cuman kebetulan. Aku tidak akan percaya. Baiklah. Masih tidak percaya ya? Betul, keluargaku tidak akan bisa ditakuti olehmu. Kak, aku mohon padamu, berhenti bicara. Aku justru percaya padanya. Jika tersambar lagi, aku akan mati. Itu cuma kebetulan. Keluarga Feng baik-baik saja. Mana mungkin ada petir? Sudah 3 kali berturut-turut disambar. Mana mungkin itu kebetulan? Maafkan aku, tolong jangan biarkan petir menyambarku lagi. Hentikan ini. Barusan si pecundang itu bilang aku akan mati. Aku baik-baik saja. Keluargaku telah berkembang pesat selama 300 tahun. Tidak ada kutukan. Apa? Situs konstruksi Beishan mengalami masalah? Ada masalah di proyek pengembangan Gunung Utara. Ini proyek bernilai ratusan juta. Sama sekali tidak boleh ada yang salah. Apapun caranya, segera suruh orang untuk memperbaikinya. Kalau tidak salah, kontrak proyek Gunung Utara tidak melalui saya, kan? Hah, kontrak itu? Kami sudah minta kamu cap berulang kali. Kamu malah sok-sokan dan menolak. Nah, kamu tahu nggak kenapa saya menolak mencapnya? Memangnya kenapa lagi? Kamu cuma pengangguran yang nggak ngerti bisnis. Keuntungan besar sudah di depan mata, tapi kamu nggak mau ambil. Kontrak bernilai ratusan juta. Menurut saya cuma orang bodoh yang nggak mau tanda tangan. Saran saya untukmu adalah untuk memotong kerugianmu sekarang. Hentikan konstruksi segera dan batalkan kontraknya. Hentikan konstruksi? Apa kamu sudah gila? Itu proyek bernilai ratusan juta dolar. Kamu bilang stop, ya kita stop gitu aja. Kalau kita tidak berhenti sekarang, kerugian kita akan semakin besar. Bu, jangan keras kepala begitu. Dengarkan kakak ipar kali ini. Sama sekali tidak. Rezeki nomplok ini sudah di mulut saya. Masa iya saya harus memuntahkannya? Saya rasa kamu cuma nggak tahan melihat keluarga Feng menghasilkan uang. Kamu diam-diam mendoakan yang buruk untuk keluarga Feng. Yefan, kamu memang anak durhaka. Di rumah Feng, kamu makan minum gratis selama 3 tahun. Dan nggak pernah bilang satu kata pun yang baik. Karena kamu memilih bertahan dalam kesalahanmu, maka saya tidak akan menghalangimu. Ini adalah cobaan ketigamu. Keluarga Feng sebentar lagi akan bangkrut. Yefan, kalau nggak bisa bantu, ya sudah. Tapi jangan jadi perusak suasana. Gedung apa yang roboh? Bu, apa yang terjadi dengan gedung itu? Gedungnya roboh, puluhan orang tewas. Nggak cuma kali ini kita nggak dapat untung, kita malah rugi ratusan juta. Nggak mungkin, aku yang awasi langsung proyek ini. Masa bisa roboh? Sekarang kamu tahu kenapa aku nolak tanda tangan kontraknya? 3 tahun lalu, keluarga Fengmu melanggar langit. Keberuntungan keluarga kalian sudah habis. Kalian nggak bisa pegang kekayaan. Jadi, Feng Deshan menyuruhku gantikan jadi kepala keluarga untuk bawa hoki keluarga buat kalian. Sekarang kalian putusin pertunangan. Aku bukan lagi bagian dari keluarga Feng. Wajar saja, hokinya nggak bakal bertahan. Bu, keluarga Feng benar-benar nggak bisa tanpa Mas Yefan. Ayo kita minta maaf sama dia. Minta dia tetap tinggal. Ya. Perusahaannya memang baru mulai membaik setelah Mas Yefan balik. Masa sih? Alasan perusahaan membaik itu semua kerja kerasku, Feng Wanjun. Apa hubungannya sama Yefan? Bahkan kalau perusahaan sekarang rugi ratusan juta, aku, Feng Wanjun, masih bisa bangkit lagi.
Nona, arus kas perusahaan terputus. Kalau hari ini nggak bisa nutup, perusahaan akan bangkrut. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin perusahaan yang sudah kukerjakan mati-matian selama 3 tahun ini bisa bangkrut? Dengarkan aku, Kak. Ayo kita minta maaf saja pada suamimu. Minta dia untuk tetap tinggal. Kamu mau aku minta maaf sama dia? Walaupun kontrak pernikahanmu sudah tidak berlaku, tapi kalian berdua tetap menikah selama 3 tahun. Kalau kamu cuma minta maaf pada suamimu, dia pasti akan bantu perusahaan melewati krisis ini. Kontrak pernikahan Tuan Y benar-benar sudah disobek? Halo? Nona, saya sudah konfirmasi sendiri kalau Tuan Y dan keluarga Fong sudah membatalkan pertunangan. Benarkah pertunangan Tuan Ye dengan keluarga Feng batal? Bagus, keluarga O kita selamat. Siapkan mobil. Sekarang, kalau Tuan Ye tidak mau datang ke keluarga O, aku akan pergi ke keluarga Feng untuk melamar. Demi keluarga Feng, nak. Minta maaflah pada Yevan. Betul Kak, antara suami Azri. Konflik kecil itu wajar. Tolong, minta saja suamimu untuk tinggal. Yevan, jangan bilang aku sudah melupakan 3 tahun pernikahan kita. Aku memberimu satu kesempatan untuk menikah lagi ke dalam keluarga Feng. Hubunganku dengan keluarga Feng sudah berakhir. Menikah lagi itu tidak mungkin. Apa katamu? Yevan, aku sudah menelan harga diriku dan ingin menikahimu lagi, dan kau malah menolakku. Kalau bukan karena Feng Deshan menyelamatkan nyawaku, keluarga Fengmu bahkan tak layak kulihat sekalipun. Kau memang luar biasa. Yevan, selama 3 tahun terakhir, keluarga Feng memberimu makan, pakaian, dan tempat tinggal. Siapa sangka kau jadi orang tak tahu terima kasih. Kau sama sekali tak tahu terima kasih. Terima kasih. Selama 3 tahun terakhir, segala yang dimiliki keluargamu berasal dariku. Terima kasih. Apa yang kau bicarakan? Aku khawatir roh jahat akan membuat masalah setelah aku pergi. Jadi aku khusus membuatkan kalian masing-masing sebuah jimat pelindung. Dan apa yang kalian lakukan? Kamu malah menghancurkannya dan menginjak-injaknya. Untuk membantu keluarga Fengmu mengamankan kekayaannya, aku hanya menggunakan stempel untuk keuntungan yang sah. Tapi kau terus-terusan meminta cincin itu. Untuk mengamankan rezeki yang tak bisa ditangani keluarga Feng, sekarang malah menyebabkan bencana proyek, merugikan ratusan juta. 3 tahun ini, aku diam-diam membantumu jadi CEO. Aku bahkan membuat keluarga Feng go public. Tidak, itu tidak mungkin. Kau cuma menantu yang tinggal serumah. Mana mungkin kau punya kekuatan seperti itu? Pasti itu keberuntungan keluarga Feng kami. Garis keturunan keluarga Fengmu seharusnya sudah berakhir 3 tahun lalu. Kalau aku tidak menikah masuk untuk menangkal roh jahat, ibumu tak akan hidup melewati usia 40. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Hei, ini Bu Tim. Ibu, kenapa? Ibu, jangan bikin aku takut seperti ini. Jantungku. Tiba-tiba. Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu. Aku akan panggil dokter. Cepat. Ibu, jangan bikin aku takut. Dokter, cepat. Dokter, ada apa dengan ibuku? Ini fungsi jantung pasien udah tidak berfungsi sejak beberapa tahun lalu. Bahwa dia bisa bertahan selama ini adalah sebuah keajaiban. Fungsi jantung berhenti? Benar, jantungnya sudah berhenti berdetak. Sepertinya keluarga Fong kalian pasti punya ahli semacam yang memperpanjang hidupnya. Sudah tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Kalian harus segera bersiap-siap. Seharusnya aku mendengarkan nasihat itu lebih awal. Seharusnya aku tidak mengusir suamimu. Kak, keluarga Feng tidak bisa menghadapi krisis lagi. Kamu harus minta maaf padanya. Minta dia untuk tinggal.
Kak, apalagi yang kamu ragukan? Ibu sekarat. Aku tidak sanggup mengatakannya. Ibu sedang diranjang kematiannya. Kenapa kau tidak bisa menelan saja harga dirimu? Aku adalah CEO grup Feng. Dan dia hanya seorang penipu yang berpura-pura mistis. Feng Wanjun, bencanamu hanya ditunda sementara oleh kakakmu. Namun keluarga Feng sudah menerima balasannya, giliranmu berikutnya. Lebih baik kau waspada, lebih baik kendalikan kesombonganmu itu. Kau mungkin bahkan bisa mengakhiri dengan damai. Xiaoping, meskipun kau adalah anak angkat keluarga Feng, hukuman keluarga tidak akan menimpamu. Giok Liontin ini, aku telah merawatnya selama setahun penuh. Ia telah memiliki kualitas spiritual. Memakainya akan menjagamu tetap aman. Ia akan melindungimu dari bahaya tak sengaja oleh penegak hantu. Tidak, kakak ipar. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Jadi baik dan terimalah. Yefan, kau... Kalian semua, siapapun yang berani menginginkan Giok Liontin ini, aku tidak akan membiarkannya. Yefan, aku tahu kau masih peduli pada keluarga Feng di hatimu. Kau masih peduli padaku. Setelah 3 tahun bersama siang dan malam, aku tidak percaya kau sama sekali tidak punya perasaan padaku. Kau tidak akan pernah meninggalkan keluarga Feng. Dan kau tidak akan pernah meninggalkanku. Yefan ternyata pergi untuk selamanya. Dia sadar. Yefan ini benar-benar seorang dewa. Hanya sebuah liontin giok bisa menghidupkan orang dari kematian. Aku benar-benar buta, mengira seorang dewa adik iparku sebagai penipu yang tak berguna. Surga memberkati kami dengan seorang dewa sebagai menantu. Dan kami gagal menghargainya. Tidak, Yefan tidak boleh pergi. Keluarga Feng tidak bisa tanpa Yefan. Hei kak. Karena Tuan Ye telah memutuskan pertunangan, Ying berani memohon, tolong berikan berkah Anda kepada keluarga O. Berkenanlah menikahi putri saya. Mengapa harus sampai segitunya? Kami juga berharap Tuan untuk mempertimbangkan keluarga Zhao. Kami mohon Tuan untuk mengabulkan keluarga Li. Kami memohon Tuan untuk melirik keluarga Wang. Jika Tuan Karal berkenan untuk menikah ke dalam keluarga Zhao menawarkan semua yang kami miliki, sepenuhnya di bawah perintah Anda. Keluarga Li mengatakan hal yang sama. Keluarga Wang mengatakan hal yang sama. Keluarga O mengatakan hal yang sama. Yefan. Kami memohon berkah Anda, Tuan. Yefan, kamu lagi ngapain? Aku sudah memutus semua hubungan dengan keluarga Feng. Mulai sekarang, urusanku bukan urusanmu lagi. Kok bisa bukan urusanku? Kamu kan suamiku. Konyol. Sekarang aku jadi suamimu lagi? Beraninya kau, lepaskan tangan kotormu dari Tuan Ye. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu berdiri di samping Tuan? Kami adalah putri dari 4 keluarga besar kota utara. Gadis dari keluarga kelas 2 seharusnya jangan cari masalah di sini. Aku istrinya? Masa masih mau bohongi kami? Kepala rumah tanggaku sudah menyelidiki semuanya. Perjanjian pernikahan antara Tuan Ye dan keluarga Feng sudah dibatalkan.
Tuan Ye dan keluarga Feng sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Dan kamu bukan lagi istri Tuan Ye. Ye Fan, kita sudah jadi suami istri selama 3 tahun. Apa kamu benar-benar ingin sekejam itu? Apa kamu sudah lupa semua kasih sayang pernikahan kita? Selama 3 tahun di keluarga Feng ini, aku selalu memanggilmu Nyonya. Lalu kamu, pernahkah kau memanggilku suamimu sekali saja? Aku? Kalau aku kejam, kenapa aku harus sebelum keluar dari rumah keluarga Feng memohon dengan sungguh-sungguh pada setiap dari kalian? Tuan, sekarang Tuan sudah meninggalkan keluarga Feng. Tidak perlu lagi repot-repot dengan mereka. Betul. Sekarang, para wanita paling luar biasa di seluruh kota utara berdiri di hadapan Tuan. Kasihanilah kami, Tuan. Semuanya terserah pilihan Tuan. Silakan pilih, Tuan. Kalian semua pulang saja. Tuan, sebelumnya Tuan menolak keluarga O karena pertunangan Tuan. Sekarang pertunangan itu sudah batal, mengapa Tuan masih tidak bersedia? Aku sudah terlalu lama berkeliaran di dunia fana. Inti keabadianku hampir habis. Jika tidak segera menyepi, aku khawatir tak akan bisa memulihkan wujud dewa sejatiku. Apa? Tuan Ye akan kehilangan kekuatan dewa? Bukankah itu artinya dia akan menjadi seperti manusia biasa? Karena Tuan perlu bertapa hari ini, maka kami tidak akan mengganggu Tuan lagi. Setelah Tuan memulihkan wujud sejati, kami akan datang memberi hormat lagi. Mereka sudah pergi semua. Mengapa kamu masih berlutut di sini? Tuan, ayahku sakit parah. Aku khawatir dia tidak akan bertahan melewati malam ini. Seluruh keluarga O sudah kehabisan akal. Hanya Tuan yang bisa menyelamatkannya. Aku mohon Tuan untuk berbelas kasihan. Aneh. Keluarga Omu tidak ditakdirkan untuk musibah ini. Mungkinkah? Kamu pulang dulu. Setelah aku memulihkan sebagian kekuatan dewaku, aku akan datang sendiri ke keluarga O. Menantuku yang dewa, begitu saja pergi. Ibu, jangan terlalu sedih. Kak, kabar baik. Aku baru dengar 4 keluarga besar baru saja melamar. Tapi kakak ipar tidak menerima satupun. Benarkah dia tidak memilih siapa-siapa? Sudah kuduga dia masih menyimpan aku di hatinya. Sudah kuduga dia masih peduli padaku. Kalau aku menelan harga diriku dan pergi merayunya, dia pasti setuju untuk menikahiku lagi. Lagi pula, kita masih punya 3 tahun pernikahan di antara kita. Iya betul. Itu yang kukatakan. Ye Fan, dia tidak sekejam itu. Masa iya dia pergi begitu saja? Wanjun kita, keluarganya baik-baik, dan dia juga cantik. Kalau Ye Fan melewatkan Wanjun kita, dia tidak akan pernah dapat yang lebih baik. Yang bener aja. Kakak ipar, dia cuma nunggu kakak memberinya kesempatan. Laki-laki, mereka semua gengsi. Kakak pergi rayu dia sedikit pasti berhasil. Tapi menurutku, kakak ipar benar-benar ingin meninggalkan keluarga Feng. Ekspresi matanya saat pergi jelas sekali penuh dengan kekecewaan. Dasar mulut sial, kamu makan nasi keluarga Feng, tapi malah membela orang luar. Kamu benar-benar anak durhaka. Hari ini, kalau kamu masih belum bayar biaya pengobatan para pekerja, aku akan menggugatmu. Aku akan pastikan seluruh keluarga Feng masuk penjara. Ya ampun, Nak, kamu harus pergi merayu Ye Fan untuk dia kembali. Hanya dia yang bisa membantu keluarga Feng kita. Iya betul. Hanya kalau kakak ipar kembali, nasib keluarga Feng kita akan membaik. Semua sial ini akan hilang. Aku akan cari dia sekarang. Tiga tahun ini, dihabiskan di keluarga Feng sudah menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir. Aku harus sementara menyegel sihirku dan fokus pada pemulihan.
Yevan, aku kesini cuman untuk menemuimu. Pulanglah bersamaku. Aku sudah memutus semua hubungan dengan keluarga Feng. Segera pergi dari sini. Jangan ganggu aku saat aku memulihkan wujud surgawiku. Aku benar-benar tahu aku salah. Ikutlah kembali bersamaku. Nona Feng mengakui kalau kau salah. Itu hal yang baru. Aku tahu, 3 tahun terakhir ini aku memperlakukanmu dengan buruk. Kau tidak mempercayaiku adalah hal yang wajar. Tapi setelah semua yang terjadi hari ini, aku benar-benar mulai mengerti. Keluarga Feng tidak bisa tanpamu. Aku mohon, ikutlah kembali bersamaku. Asalkan kau setuju untuk kembali, aku rela melakukan apa saja. Benarkah? Apa saja? Benar. Lihat kolam ini. Ini adalah air suci dari pegunungan Tian Shan. Ini bisa membantuku memulihkan wujud surgawiku. Tapi, airnya sangat dingin. Jika kau bisa masuk ke dalam dan menghangatkan kolam ini untukku, aku akan pertimbangkan untuk kembali. Tapi aku harus memperingatkanmu, air ini bukan hanya dingin biasa. Bagi yang tidak punya energi surgawi untuk melindungi diri, begitu kau masuk, rasanya seperti 10.000 pisau menusuk tulangmu. Sakitnya tak terbayangkan. Jika kau tidak mau, pulanglah. Kau mencoba bunuh diri? Aku menepati janjiku. Kuharap suamiku, kau akan. Baiklah, aku janji padamu, aku akan kembali bersamamu. Tapi hanya sampai tengah malam nanti. Saat waktunya tiba, aku akan segera meninggalkan keluarga Feng. Baik. Asalkan kau kembali, itu sudah cukup. Oh, menantuku sayang, akhirnya kau pulang. Seluruh keluarga kami sudah siapkan sejak siang tadi, hanya menunggumu untuk memulai pesta. Hei, benar. Posisi kepala keluarga selalu disiapkan untukmu. Silakan, ambil tempat dudukmu. Tidak perlu, karena kontrak pernikahan sudah batal, aku bukan lagi kepala keluarga Feng. Tempat duduk utama ini bukan untukku. Nah, Kak, lihat apa yang kau katakan. Sebelum ayahku meninggal, dia berulang kali menekankan dan berpesan bahwa kau akan selalu menjadi kepala keluarga Feng kami. Kalau kau tidak duduk di tempat utama, mana ada yang berani duduk? Ya. Bagus sekali. Sekarang menantu kami sudah kembali. Di hatiku, aku merasa jauh lebih tenang. Kak, malam ini ayo kita minum sampai mabuk. Aku akan habiskan gelas ini. Kak, santai saja. Kurasa kau salah paham. Aku datang hari ini sebagai tamu untuk makan. Nanti saat waktunya tiba, aku akan pergi sendiri. Yevan, sebenarnya hari ini aku mengundangmu kembali untuk menebus penyesalan. 3 tahun lalu, saat aku bangun, kita punya gelar suami istri, tapi kita tak pernah punya pesta pernikahan. Gelas pernikahan ini, biarlah menjadi penebus penyesalan itu. Oke? Gelas pernikahan ini seharusnya diminum 3 tahun lalu. Hari ini kita harus menebusnya. Hei, tepat. Sebagai pasangan suami istri, kau bahkan belum minum gelas pernikahan. Malu dong kalau kayak orang lain tahu. Tidak usah, karena pertunangan sudah batal. Minum atau tidak minum anggur pernikahan ini sudah tidak ada artinya lagi. Lagi pula, kalian kan pernah jadi suami istri. Itu tidak benar.
Kalau ritual sederhana ini saja tidak bisa kita selesaikan, lalu untuk apa aku, Feng Wanjun, menghabiskan 3 tahun? Apa aku memang begitu hina di matamu, sampai-sampai tidak pantas meninggalkan 1 gelar pun? Kakak ipar tidak menolak, berarti dia setuju. Dik, kenapa masih berdiri di situ? Cepat tuangkan anggur pernikahan untuk kakakmu dan kakak iparmu. Anggur ini baunya aneh, manis seperti logam. Jangan-jangan... Kenapa lama sekali? Tugas sederhana ini saja tidak becus. Minggir, tidak berguna. Kamu tahu tidak susahnya mendapatkan anggur ini? Maksudku, aku takut kamu meremehkan kakak iparmu. Aku sendiri yang akan melakukannya. Baik, kita bisa minum anggur pernikahan. Tapi karena kita mengakhiri pertunangan, kita juga harus minum anggur perpisahan. Hancurkan gelasnya sebagai penutup sumpah, lalu kita selesai. Yevan, apa kamu memang akan sekejam ini? Tidak meninggalkan aku sedikit pun rasa sayang terakhir? Kalau kita tidak minum anggur perpisahan, maka anggur pernikahan ini juga tidak perlu diminum. Baik, aku setuju. Tapi aku, Feng Wanjun, sekali menikah dengan Yevan di hidup ini, selamanya akan menjadi istri keluarga Ye. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir dia benar-benar menyesal? Tunggu, ada yang tidak beres. Ternyata ada sesuatu di dalam anggur ini. Aduh. Sepertinya menantu kita sudah agak terlalu banyak minum. Kalau sudah mabuk, sebaiknya istirahat saja di rumah. Hei kak, kenapa tidak bantu suami kembali ke kamar untuk istirahat? Wah, tidak. Segelnya tidak akan terbuka selama 1/4 jam lagi. Tuan, biar saya bantu Tuan kembali ke kamar untuk istirahat. Tidak usah. Aku akan memulihkan diri di sini sebentar saja. Yang benar saja. Bagaimana bisa istirahat dengan nyaman di sini? Kami sudah menyiapkan kamarnya. Lebih baik kembali ke kamarmu. Ibu, kakak iparku jelas-jelas tidak nyaman seperti ini. Kenapa ibu masih memaksanya seperti ini? Kau anak durhaka. Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku akan buat kau keluar dari keluarga Feng malam ini juga. Ingat apa yang ibu ajarkan. Malam ini, kau harus hamili dia. Begitu sudah punya anak, dia tidak akan bisa pernah meninggalkan keluarga Feng. Wah kak ipar, kau memang sudah cukup mabuk. Ayo kita semua antar kau kembali. Kalian keterlaluan. Masa mau memaksa kakak ipar seperti itu? Memaksa apanya? Istri membantu suaminya kembali ke kamar, itu hal yang wajar. Kalau kau berani bicara lagi, aku patahkan kakimu. Ibu harus punya hati nurani. Kakak ipar sudah sangat baik pada keluarga Feng selama 3 tahun ini. Masa ibu tega mengakalinya? Kau anak angkat yang kurang ajar. Siapa yang kasih hak bicara di sini? Minggir. Tidak. Selama aku masih ada di sini, kalian tidak akan bawa pergi Kak Yevan. Feng Xiaoping, karena hatimu sudah tidak lagi bersama keluarga Feng, mulai saat ini kau bukan lagi anggotanya. Baik. Hari ini aku akan bertindak untuk keluarga Feng. Aku akan bersikap keluarga ini. Ini untuk urusanmu. Ini untuk urusanmu. Selama aku masih ada di sini, aku tidak akan biarkan kalian mengganggu Kak Yevan. Hari ini, aku akan kirim kau menemui almarhum Tuan. Berhenti. Keluarga Feng sudah tak tertolong lagi. Sang dewa ini akan menghukum mereka dengan keras. Apa, aku tidak bisa bergerak.
Nak, ini Yevan punya kekuatan seperti ini. Ada yang bisa bantu. Cepat ke sini, hentikan dia. Ini urusan pribadi antara aku dan keluarga Feng. Kalau ada yang tidak berkepentingan ikut campur, jangan salahkan aku kalau ada yang tidak bersalah terluka. Siapa yang bayar gaji kalian? Tangkap dia. Kalian terlalu menganggap diri sendiri. Pistolku di mana? Ini berubah jadi paha ayam. Ya ampun. Ayo, tangkap dia. Masa tanpa pistol tidak bisa? Dia juga tidak punya. Ayo. Dia dewa. Siapapun yang bisa mengalahkannya, $10 juta masing-masing. Siapapun yang tidak menghargai nyawanya, silakan coba. Kalian bisa kerja seumur hidup, tidak akan dapat 10 juta. Sekarang, siapa yang maju duluan, aku akan transfer uangnya segera. Cuma semut. Tak perlu dewa turun tangan. Oxhead dan Horseface. Kepala sapi dan muka kuda. 2 monster itu lagi. Siapa yang mau mati duluan? Mau duluan ke alam baka? Dewa, ampunilah kami. Tolong ampunilah kami. Kami sesaat dibutakan oleh keserakahan, jadi kami melakukan hal bodoh. Dewa, tolong, kasihanilah nyawa kami yang tak berharga ini. Cukup, mereka cuma sekumpulan orang yang tak punya pilihan, buruh upahan. Tak perlu membunuh mereka. Pergi sana, enyah dari sini. Atau mau kami antar sendiri? Kami pergi. Lupakan saja 10 juta itu. Nona, uang ini bisa kamu dapatkan, tapi kamu takkan hadap untuk menikmatinya. Feng Wanjun, waktu itu kamu beruntung berkat jimat pelindung dewa. Kali ini kamu ikut kami. Yevan, kamu tega lihat mereka bawa aku pergi? Aku sudah memberimu 3 kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Yevan, tolong, demi 3 tahun kita sebagai suami istri, beri aku 1 kesempatan lagi. Di hatimu masih ada perasaan untukku. Kamu akan menyelamatkanku, bukan begitu? Yang dibuang itu selesai. Masih banyak pekerjaan menunggu di alam baka. Yevan, katakan sesuatu. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Kepala sapi dan muka kuda. Kepala sapi dan muka kuda atas perintahku. Yevan, aku tahu kamu masih peduli padaku. Aku tahu kamu akan ingat ikatan kita. Oh, 3 tahun kita mendukung menantu ini tidak sia-sia. Keluarga Feng telah melakukan dosa besar. Seluruh klan pantas dihukum. Tapi ada satu orang kuharap kau mau mengampuninya. Mohon petunjuk dewa. Aku akan ikuti perintahmu sepenuhnya. Yevan. Wanita ini. Anak angkat keluarga Feng. Feng Xiaoping. Xiaoping berhati bersih. Seluruh hidupnya diisi dengan perbuatan baik, tanpa noda sedikit pun. Aku tidak ingin melihat orang baik berakhir buruk. Bisakah kau lakukan ini? Bisa. Pasti bisa. Meski Tuan Bey Leitrang kembali ke langgar untuk menyelesaikannya. Orang yang ingin dilindungi, Yevan, bukan aku. Terakhir kali kuberi jimat pelindung, kau berikan ke orang lain. Kali ini akan kuberi tanda padamu. Tak ada yang bisa mengambil perlindungan ini. Yevan, kamu benar-benar akan pergi? Hubunganku dengan keluarga Feng sudah selesai. Aku harus pergi. Yevan, kamu cuma akan pergi begitu saja. Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku. Keluarga Feng, hati-hati mulai sekarang. Yevan. Guru Abadi, Anda telah menunda kenaikan Anda selama 3 tahun, mengambil cobaan untuk keluarga Feng. Sekarang 3 tahun itu telah berlalu,
segera naiklah ke alam dewa. Masih ada satu urusan yang harus kutangani di dunia fana. Apalagi yang lebih penting dari kenaikan Anda? Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Aku berjanji pada Ou Yingying bahwa aku akan menemuinya sebelum pergi. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Ou telah melakukan banyak perbuatan baik. Kepala keluarga Ou seharusnya tidak berumur pendek seperti ini. Tapi Guru Abadi? Tidak usah dibahas lagi. Janji adalah janji. Lagi pula, aku ini seorang guru abadi. Mana mungkin aku mengingkari kata-kataku? Pergilah ke keluarga Ou dan sampaikan pesanku. Aku akan mengunjungi mereka besok jam 7 pagi. Baik, muridmu akan menuruti. Benarkah? Apakah Tuan Ye benar-benar akan datang ke keluarga Ou? Benar sekali. Tuan Ye sudah dalam perjalanan. Dia akan tiba dalam 15 menit. Sebenarnya apa latar belakang Yefan ini? Banyak tabib ajaib tidak berdaya menghadapi penyakit tuan kita. Masa seorang menantu dari desa bisa menyembuhkannya? Banyak rumor tentang Tuan Ye di kota utara. Kudengar dia adalah makhluk abadi. Hanya Yefan yang bisa menyelamatkan ayah sekarang. Semuanya ikut aku ke gerbang utama untuk menyambut Tuan Ye. Ya. Ya. Bukannya tadi bilang dia sudah dalam perjalanan? Kenapa kita menunggu begitu lama? Simpan komentarmu untuk dirimu sendiri. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Hei, lihat, Tuan Ye sudah datang. Merupakan kehormatan bagi kami kedatangan Bapak Ye. Silakan, masuk. Bapak Ye, kami sudah menunggu kedatangan Bapak. Bapak Ye benar-benar memiliki aura seperti dewa. Luar biasa. Dia tidak terlihat istimewa. Dia cuma penipu. Seluruh keluarga Ouyang menyambut Bapak Ye. Energi jahatnya sangat kuat. Pantas saja keluarga kalian terkena kutukan. Ada kekuatan jahat yang sedang beraksi di sini. Kekuatan jahat? Bapak, maksud Bapak? Ini adalah malapetaka yang ditakdirkan untuk keluarga Anda. Saya tidak seharusnya mengungkap lebih banyak lagi tentang takdir. Apa maksudmu? Kenapa lihat saya? Cukup, jangan bicara lagi. Energi jahat ini, mungkinkah ada hubungannya dengan penyakit ayah saya? Bukan cuma berhubungan, ini membahayakan seluruh anggota keluarga Anda. Energi seperti ini paling ringan bisa menyebabkan penyakit, paling parah bisa memusnahkan seluruh keluarga. Kalau bukan karena perbuatan baik keluarga kalian di masa lalu, mungkin bukan cuma ayah kalian yang akan jatuh sakit. Dia cuma mengarang cerita seenaknya. Omongannya sama saja. Dengan penipu jalanan manapun. Tapi keluarga kami tidak pernah memancing masalah. Kami tidak membuat musuh. Bagaimana mungkin kami menarik kutukan seperti ini? Seperti yang saya katakan, energi jahat ini bukan sesuatu yang kalian timbulkan sendiri. Ini sengaja diarahkan kepada kalian. Apa? Siapa yang berani menyasar keluarga kami? Betul. Siapa yang berani begitu? Fokus kutukan ini adalah ayah Anda. Takdir yang akan menentukan sisanya. Bapak Ye. Pak Ye, bisakah kau jadi orang baik sampai akhir? Tolong bangunkan ayah saya. Bukan saya tidak mau menolong, tapi menyelesaikan bencana harus ikut aturan langit. Katakan saja. Situasi keluarga Oumu ini berbeda dengan Feng Wanjun. Keluarga Feng mengalami bencana hidup mati. Cuma perlu saya lindungi mereka selama 3 tahun untuk menyelesaikannya. Tapi keluarga Oumu disabotase oleh orang-orang picik. Aura niat jahatnya melekat padamu. Harga yang harus dibayar sangat tinggi. Asal bisa membangunkan ayah saya rela bayar harga berapapun. Ini akan membuat keluargamu kehilangan sebagian besar hartamu. Sebagian besar asetmu. Kenapa sebagian besar aset kami? Aset keluarga O bernilai puluhan miliar. Dan apakah Pak Tua O bisa bangun tergantung kehendak langit? Aku tanya sekali lagi. Masih mau bantuanku? Oh Ying dengan tulus memohon Pak Ye untuk turun tangan dan menyelamatkannya. Pak Ye, tolong.
Aku penasaran non mana yang akhirnya dipilih Pak Ye. Pasti Nona dari keluarga Wang. Bakat bergelar dokter ganda. Ya sudah. Nona Zhao muda itu berbakat dan cantik. Itu malah lebih baik. Nona Li juga tidak buruk. Dia punya cukup banyak pelamar. Kami sudah kembali. Jadi, siapa yang dipilih Pak Ye? Untungnya kami pintar. Yevan itu sudah kehilangan fisik dewanya. Kalau kami tidak cari alasan untuk kabur, kami sudah menikahi manusia biasa. Bodohnya. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana bisa kalian lewatkan? Menantu laki-laki yang cuma manusia biasa, masa harus kasihan? Bodoh, dia kan manusia biasa sekarang. Mungkin kamu masih ada kesempatan sama dia. Tapi begitu wujud dewanya pulih, 3 keluarga besar gabungan pun takkan layak untuknya. Dia nggak milih satu pun dari kalian bertiga. Gimana dia bisa balik ke keluarga Feng? Setelah Feng Wanjun merobek kontrak pernikahan, ngapain dia balik ke sana? Terus dia perginya kemana? Katanya dia pergi ke keluarga O. Keluarga O. Keluarga O itu memang pantas jadi yang teratas di antara 4 keluarga besar. Kesempatan bagus apapun selalu jatuh ke pangkuan mereka sebelum kita bertiga. Sepertinya cewek O Yingying itu benar-benar mewarisi keahlian sejati Pak O. Kalian ini yang nggak bisa saingan sama Nona O itu. Nggak mungkin, kita harus berebut perhatian Tuan Ye. Betul. Walaupun kita nggak bisa dapetin hadiah utamanya, paling nggak kita bisa ikut merasakan. Iya benar. Silakan duluan tuan-tuan. Memang perlu segitunya. Lagi pula, dia cuma mantan menantu yang tinggal di rumah. Iya, benar. Tuan Ye belum bicara. Jangan berani-berani bergerak. Jadi kalau dia nggak bicara seharian, kita bakal berdiri di sini seharian. Kecilin suaranya. Tuan Ye, kami sudah lama berdiri di sini. Kapan Bapak mau obati majikan kami? Nggak usah buru-buru. Makan dulu. Waktunya makan. Kami mengundang Bapak ke sini untuk mengobati penyakit majikan kami, bukan untuk berpesta. Apa aku salah bicara? Karena Bapak Ye lapar, kepala rumah tangga O, suruh dapur segera siapkan makanan. Baik. Tunggu. Ada permintaan lain, Bapak Ye? Saya ini orang yang bertapa di gunung, hanya terbiasa dengan makanan sederhana. Nasinya harus dicuci dengan air lelehan salju Gunung Tianshan, dicuci minimal 3 kali. Air lelehan salju Gunung Tianshan, itu air paling sulit diangkut di dunia. 1 botol kecil harganya $30.000. Tehnya harus teh dahong pao dari pohon induk Gunung Wuyi, hanya pucuk terbaik yang berusia seabad. Teh dahong pao dari pohon induk itu tak ternilai dan tidak tersedia. Hanya tersisa 8 liang di seluruh kota utara. Selain itu, saya terbiasa membakar kayu untuk menghangatkan diri. Saya tidak tahan bau kayu lainnya. Harus pakai kayu gaharu shuidong. Kamu ini orang kampungan. Gaharu itu kayu kelas antik. Mau dipakai untuk pemanas? Mengeluarkan uang untuk menangkal bencana adalah harga terbesar yang bisa ditanggung manusia biasa. Untuk menyelesaikan ini dengan damai, hanya bisa diimbangi dengan barang-barang materi. Ini bukan makan. Ini cuma membakar uang. Keluarga O masih bisa mundur sekarang kalau menyesal. Lakukan semua persis seperti yang Bapak Ye katakan. Baik. Dia tidak diundang ke sini untuk mengobati majikan, kita malah mengundang seorang leluhur. Hai, buang teh ini. Apa maksudnya ini? Bukannya kamu bilang cuma mau minum dahong pao induk asli? Kenapa sekarang nggak mau? Aku memang bilang cuma minum dahong pao induk asli. Tapi kalau aku minum teh, aku tidak pernah minum seduhan kedua. Apa aku salah dengar? 1 pot daun teh ini harganya lebih dari 1 juta yuan. Dan kamu cuma minum 1 seduhan. Lakukan seperti yang Tuan Ye katakan. Kak. Cepat, pergi. Peralatan ini nggak nyaman dipakai. Aku dengar keluarga O punya 1 set peralatan makan porselen biru putih. Manajer O, bawa porselen biru putih ke sini untuk dipakai Tuan Ye. Ya. Kak,
Peralatan makan porselen biru putih ini adalah pusaka keluarga O kami. Biasanya cuma dipajang sebagai persembahan. Nggak ada yang berani memakainya. Tuan Ye pasti punya alasan melakukan ini. Kita ikuti saja perintahnya. Kak, segala sesuatu harus ada batasnya. Kamu bilang cuma makan biasa. Tapi kalau makan malam ini selesai, bisa-bisa habis lebih dari 10 juta. Tuan Ye bukan orang biasa. Kemampuannya di luar pemahaman kita. Kemampuan? Yang benar aja. Kemampuan belum kelihatan, tapi uang sudah keluar banyak. Maaf ya Kak Ipar, kalau kamu mau habisin uang untuk si Ye itu urusan kamu. Tapi jangan sampai kamu pakai bagian aku dan suamiku juga. Sudah, simpan pendapatmu untuk dirimu sendiri. Nona, ada berita buruk. 3 keluarga besar datang minta bertemu. Aku tanya mereka mau apa. Mereka cuman nggak mau kasih tahu. Sekarang mereka cuman duduk-duduk di lobi. 3 orang tua licik itu. Aku tahu persis apa yang mereka rencanakan. Pasti mereka dapat kabar kalau Tuan Ye menginap di rumah keluarga O. Jadi mereka semua kesini buat mendekati Tuan Ye. Nggak mungkin. Siapa yang mau ngajak orang numpang hidup tanpa alasan? Aku yang urus. Kamu nggak bakalan bisa usir mereka. Aku harus urus sendiri. Kalian berdua, jaga baik-baik Tuan Ye. Santai aja. Keluarga Feng memang benar menolak Ye Fan. Aku benar-benar nggak ngerti kakak iparku. Kenapa dia mau sesuatu yang nggak diinginkan keluarga Feng? Jangan bergerak. Taruh itu. Hilang. Keluarga Feng sudah hancur. Nggak cuman semua asetnya dilelang. Kita juga tenggelam dalam utang. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Bu, jangan gini, Bu. Bu, jangan pukul diri sendiri. Kalau dulu aku dengar setengah pun dari apa yang dikatakan, aku nggak akan berakhir kayak gini sekarang. Bu, jangan bilang gitu. Ini semua karena aku buta. Aku nggak lihat betapa baiknya Ye Fan. Sekarang keluarga sudah hancur, nenek sudah meninggal. Feng Wanjun juga jadi sayur. Mending aku mati aja. Bu. Shande. Bawa aku ikut. Aku nggak mau hidup lagi. Bu, semuanya akan baik-baik saja. Bu, lagi ngapain? Ibu sedang apa ibu lakukan? Jangan lakukan ini. Bangun cepat. Shopping, biarkan saja ibu bersujud di depanmu. Ibu ada sesuatu yang ingin ibu minta darimu. Shopping, ibu mohon padamu. Tolong buat Ye Fan kembali. Ibu. Hanya dengan membawa Ye Fan kembali keluarga Feng bisa diselamatkan. Ibu sekarang sudah terlambat. Ibu dulu begitu. Ke Ye Fan. Ye Fan tidak akan kembali. Ye Fan memperlakukanmu berbeda. Kalau kamu yang pergi memohon padanya, dia pasti akan kembali. Ibu, biarkan saja Ye Fan pergi. Kita seharusnya tidak mengganggu Ye Fan. Kakak. Kakak, kamu... Kakak, aku mohon padamu. Hanya kamu yang bisa membawa Ye Fan kembali. Aku mohon padamu, pergilah cari Ye Fan, ya. Tolong, aku mohon padamu. Pergilah saja, ibu juga akan bersujud padamu. Kakak, ibu. Kakak. Anakku. Kalau begitu, aku akan coba. Ambil kekayaan ini dan bagikan, bantu mereka yang membutuhkan. Anggap saja untuk keluarga O, mengumpulkan karma baik. Dewa Brata, kalau kau melewatkan penaikan tingkat ini, kau harus menunggu lebih lama lagi. Aku suruh kau kerjakan tugasmu, bukan banyak bicara. Yang. Sumpit emas lagi? Dan sutra dari ulat surga? Apa Ye Fan benar-benar memperlakukan barang antik sebagai alat makan? Tuan Muda, Tuan Ye bilang, kita perlu mengirimkan 2 set alat makan lagi. Apa? Lagi? Bukannya baru saja kita kirim 2 set? Tuan Ye bilang peralatan makannya sekali pakai buang. Dia minta yang baru setiap kali. Tapi itu barang antik. Mau aku cari di mana sebanyak itu buat dia? Ye Fan ini sok-sokan. Dia benar-benar memperlakukan barang antik seperti alat makan sekali pakai, ya? Hei, kamu mau apa? Ye Fan, jangan keterlaluan. Sekali makan kamu ini sudah menghabiskan hampir 100 juta.
Kamu mau apa? Kakakku yang perintahkan, permintaan Tuan Ye harus semuanya dipenuhi. Kalau dia minta nyawamu, kamu juga mau penuhi? Kamu... Hanya sekali makan ini sudah membuatnya menghabiskan hampir 100 juta. Kalau begini terus, apa masih ada sisa harta keluarga Ouyang? Kakakmu tidak mau bagiannya itu urusannya sendiri. Tapi bagianmu tidak boleh dihambur-hamburkan oleh orang luar. Aku istrimu. Aku tidak akan menyakitimu. Lihat dia. Kelihatannya sanggup menyelamatkan ayahmu. Tuan Ye, keluarga Ouyangku benar-benar tulus. Tapi tolong, ambil tindakan sekarang dan obati penyakit aneh ayahku. Tidak usah buru-buru, waktunya belum tepat. Tentu saja belum tepat. Kamu belum puas makan dan menerima, kan? Hidangan-hidangan ini, kalau dikatakan baik, adalah sekali pakai. Sebenarnya, cuma disimpan diam-diam untuk dijual lagi, kan? Sudah kukatakan sebelumnya, untuk menyelesaikan malapetaka keluarga Ouyang membutuhkan harga yang besar. Jika kalian tidak bersedia, aku bisa pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggu kalian sedikit pun. Pak Ye, bukan itu maksud saya. Kamu sudah makan dan ambil semua yang kamu mau, sekarang cuma mau pergi begitu saja? Baiklah. Tadi tangannya kosong, jelas-jelas kosong. Lalu tiba-tiba muncul begitu saja. Gesper perdamaian ini, anggap saja sebagai balasan atas sambutan keluarga O. Mulai sekarang aku sudah tidak berhutang budi pada keluargamu. Urusan keluarga O sudah bukan urusanku lagi. Hei Pak Ye, aku benar-benar tidak bermaksud mengusirmu. Ini semua salahku. Aku terlalu panik ingin menyelamatkan ayahku. Aku salah bicara. Aku telah menyinggungmu, Pak Ye. Penyakit ayahmu, apakah setiap kali dia minum obat atau diobati, kondisinya membaik tapi tidak lama kemudian sakit lagi? Bagaimana kamu tahu? Setelah setiap pengobatan, kondisi ayah membaik. Dia sembuh. Tapi dalam hitungan menit, dia jatuh sakit parah lagi. Kami sudah ganti banyak dokter terkenal, tidak ada yang berhasil. Itu karena energi jahat di keluarga O sudah ada sejak lama. Kalau tidak disingkirkan, berapapun banyaknya pengobatan yang dilakukan, tidak akan ada gunanya. Gesper perdamaian ini menyimpan sedikit energi ilahiku. Selama dia memakainya, itu bisa memperpanjang umur Tuan Muda O. Pak Ye, kamu benar-benar tidak boleh pergi. Tidak perlu mencoba menahanku. Mungkin hubunganku dengan keluarga O berakhir di sini saja. Kamu pikir bisa menipuku cuma dengan gesper perdamaian? Kamu sedang bermimpi. Kalau kamu tidak mengeluarkan harta berharga hari ini, jangan harap bisa keluar dari ruangan ini. Kalau aku mau pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Sudah cukup. Bagaimana bisa kau memperlakukan Tuan Ye seperti itu? Bukannya kalian semua bilang dia itu orang sakti? Karena dia begitu hebat, mari kita lihat dia keluar dari sini. Mari kita lihat kalau kau benar-benar sehebat itu. Cukup main-main, aku pergi. Apa dia tadi menghilang? Tuan Ye benar-benar orang sakti. Aduh, aku mengusir Tuan Ye. Aku pengkhianat keluarga O. Aku membunuh ayahku sendiri. Hanya kita berdua yang ada di sini hari ini. Hanya kita. Kita bisa bilang apa saja yang kita mau. Sayang, maksudmu apa? Kita tinggal lempar kesalahan ke Yevan. Itu saja. Menyalahkan Yevan? Nona O, lama tidak berjumpa. Kau semakin cantik. Wibawa yang kau miliki sekarang bahkan melampaui ayahmu di masa jayanya. Benar kan? Feng Shui keluarga O benar-benar menyuburkan orang. Boleh saya tanya, paman-paman, apa yang membawa kalian ke kediaman O hari ini? Wah, dengar kamu ini. Tidak bisakah kami sekadar berkunjung? Tidak perlu bicara berbelit, paman-paman. Yevan sudah menjadi tamu kehormatan keluarga O. Aku tidak akan menyerahkannya. Siapa bilang kami kesini untuk mencuri Tuan Ye? Kami bertiga kesini untuk menemui ayahmu. Ya, dia betul. Nona kecil Shima jangan berpikir keruk tentang Kim.
Ayahku sudah sakit sejak beberapa waktu lalu. Dia butuh ketenangan. Aku khawatir dia tidak akan bisa menemui kalian para paman. Kepala rumah tangga O, antarkan mereka keluar. Para tuan, silakan lewat sini. Ying, jujur saja Paman Zhao sudah memperlakukanmu dengan baik kan? Selama ini ayahmu sakit, kami bertiga tidak benar-benar. Kebaikan yang para paman tunjukkan kepada keluarga O adalah hal yang akan Ying ingat dengan sendirinya. Sekarang keluargamu punya Tuan Ye, setidaknya kalian harus beri kami bertiga secuil keuntungan. Berita buruk, Tuan Ye, dia pergi. Apa? Bukannya aku sudah bilang untuk merawat Tuan Ye dengan baik? Bagaimana dia bisa pergi? Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Kami beri apapun yang dia minta. Tapi dia tetap tidak puas. Dia pergi begitu saja tanpa pamit. Kami tidak bisa menghentikannya. Tuan Ye ternyata begitu tega. Li Hao, apa yang dikatakan kakak iparku itu benar? Ya, itu benar. Benar. Kami tidak bisa memuaskan Tuan Ye, bagaimanapun caranya. Jadi dia pergi begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Ye sudah berjanji padaku. Dia akan menyembuhkan ayahku. Bagaimana mungkin dia pergi tanpa sepatah kata pun? Yao Ning, kami lakukan semua yang kamu suruh. Kami berikan apapun yang dia minta. Tapi ternyata dia tidak punya harga diri. Dia kabur begitu dapat yang dia mau. Tuan Ye itu sudah meninggalkan keluarga O. Bagus. Hari ini tidak sia-sia. Pasti kalian berdua. Kalian gagal merawat Tuan Ye dengan baik. Aku tidak mengusir Tuan Ye. Dia sendiri yang bilang. Hubungannya dengan keluarga O sudah selesai. Aku bahkan bersujud memohon padanya, tapi tidak mempan. Dia bersikeras untuk pergi. Satu-satunya yang kami dapat darinya adalah jimat penenang ini. Apa gunanya barang tak berharga ini bagiku? Kalau aku bersama Ye Fan. Jimat penenang ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Tuan Ye. Pasti ini luar biasa. Aku harus cari cara untuk mendapatkannya. Hei Ying, akhir-akhir ini Paman Zhao merasa gelisah. Kata dokter, memakai aksesori bisa membantu. Kupikir jimat penenang ini cocok sekali. Aku bayar 10 juta. 10 juta. Beri padaku ya. Aku bayar 20 juta. Beri padaku. 20 juta. Aku bayar 50 juta. 50 juta. Saya bayar 6 juta. Name setengah juta. Saya bayar 70 juta. Saya akan tulis cek sekarang juga. 3 rubah tua ini selalu licik. Mereka mau berebut gesper perdamaian buat apa? Kita tidak jual gesper perdamaian ini. Kalau mau jual ya jual ke yang nawar tertinggi. Tuan Ye bilang ini sesuatu yang bisa memperpanjang umur. Masa kita jual? Dia bilang itu bisa. Memperpanjang umur. Dia nggak bilang kalau memang manjur. Apalagi berapa tahun efeknya. Sekarang ada yang nawar 70 juta. Itu bisa nutup kerugian keluarga O. Gesper perdamaian ini, apa istimewanya sih? Tuan Ye nggak mungkin ninggalin ini tanpa alasan. Kak, ini cuman gesper perdamaian biasa. Iya. Tuan Ye juga sudah pergi. Nggak ada gunanya nyimpan gesper perdamaian ini. Siapa cepat, dia dapat. Sekarang ini milikku. Hei, jangan pergi. Kamu jangan curang. Harta haram yang akhirnya kita sebarkan, pada akhirnya berkumpul lagi. Tapi Tuan O yang malang jadi korbannya. Gesper perdamaian ini milikku. Mau ngapain? Harganya bisa cuma 20 juta. Tapi kalian naikin sampai 70 juta. Kalau aku nggak berebut harta karun ini, kalian pasti mau ngambil semua buat sendiri. Pak Li, jangan asal fitnah. Apa aku orang kayak gitu, Pak Zhao? Iya, kamu memang orang kayak gitu. Gimana kalau begini? Kita bagi rata biayanya. Lalu kita gantian pakai gesper perdamaiannya. Ganti setiap hari. Aku setuju. 2 suara lawan 1. Usul diterima. Senang sekarang gak ada yang bisa pakai. Kamu tahu kenapa kita selalu dikalahin sama keluarga O? Karena kita nggak bersatu, kita selalu bertengkar sendiri. Bos Zhao, aku nemu alamat Tuan Ye, ada di kota utara. Bukannya udah aku bilang sebelumnya? Urusan Tuan Ye harus dilaporin secara pribadi. Bos Zhao, matamu kenapa? Bukan kamu.
Masih bilang nggak mau ngambil semua buat sendiri. Bilangnya kita harus bersatu, jijik. 70 juta. Untuk satu gesper perdamaian. Beneran laku 70 juta. Oh, aku ingat. Gesper perdamaian ini aku pernah lihat di rumah keluarga Fong. Gesper perdamaian ini bisa dipakai buat menukar nyawa dari kepala sapi dan muka kuda. Ini harta karun yang tak ternilai. Apa? Jadi gesper perdamaian itu ternyata harta karun yang bisa menukar nyawa? Bagaimana bisa kamu menjual jimat penopang hidup yang milik ayah kita? Aning cuma sesaat tergiur oleh keserakahan. Kalau saja dia tahu jimat ini adalah harta yang tak ternilai. Benar. Kalau saja aku tahu itu harta yang tak ternilai, mana mungkin aku menjualnya cuma 70 juta dolar? Kalian orang-orang tak berguna. Kalian cuma bisa memperburuk keadaan. Kepala rumah tangga Ouyang, siapkan mobilnya. Aku akan pergi sendiri untuk meminta maaf pada Tuan Ye. Sedangkan kalian berdua, berlututlah di sini. Sampai Tuan Ye kembali, jangan sekali-kali kalian berpikir untuk berdiri. Ya. Guru, Anda telah menunda kenaikan tingkat Anda berkali-kali untuk dunia fana. Sekarang, bahkan murid Anda hampir naik tingkat sebelum Anda. Tidak apa-apa. Segala sesuatu mengikuti takdirnya. Guruku, hari kenaikan tingkatku tiba begitu cepat. Murid ini telah mengecewakan Anda. Aku tak bisa lagi melanjutkan untuk melayani Anda, Guru. Pergilah dengan tenang, pelayan baru akan segera tiba. Semuanya masuklah. Kepala keluarga Zhao, kami memberi hormat kepada Tuan Ye. Kepala keluarga Li juga memberi hormat kepada Tuan Ye. Keluarga Wang juga memberi hormat. Bicaralah. Apa yang membawa Anda ke sini? Kami telah mendengar Tuan Ye bahwa pertunangan Anda dengan keluarga Peng telah dibatalkan. Keluarga Zhao datang khusus untuk melamar. Kami ingin menawarkan putri kami untuk dinikahi oleh Anda, Tuan Ye. Keluarga Li juga bersedia menawarkan putri kami. Mas kawin sebesar 300 juta, ditambah 3 rumah mewah. Keluarga Wang juga bersedia. Keluarga Wang bersedia. Putri kami datang dengan mas kawin yang besar. Jika Anda, Tuan Ye, bersedia kembali ke keluarga O, putri saya bersedia menikah dengan status yang lebih rendah. Dan kami akan mengangkat Anda sebagai kepala keluarga O. Keluarga O bermain kotor. Tidak heran mereka adalah pemimpin 4 keluarga besar. Xiaoping, saya Xiaoping juga ingin menawarkan diri kepada kakak ipar saya. Saya menawarkan 70% gaji saya. Gajinya? Bakal aku yang diberi menghasilkan 3,000 sebulan. Wisafari kursan lebih used. Tidakkah kamu malu? Betapa tidak sopannya. Ayah, ada apa? Aku tidak pernah menyangka keluarga besar dari kota utara sama vulgarnya. Mengukur ketulusan dengan uang, kalian menertawakannya karena dia hanya menghasilkan 3.000 sebulan, tapi kalian tidak tahu ketulusannya lebih tulus daripada kalian semua. Anda benar, Tuan Ye. Anda benar-benar Tuan Ye. Keluarga Feng memperlakukanmu dengan sangat kejam. Mengapa kamu terus membela mereka? Meskipun aku bukan anak kandung keluarga Feng, mereka telah membesarkanku selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa melupakan kebaikan mereka. Selain itu, membalas kebaikan adalah apa yang kamu, kakak ipar, selalu ajarkan padaku. Keberuntungan keluarga Feng telah habis. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi kaya lagi. Jika mereka melakukan perbuatan baik, mulai sekarang mereka mungkin masih bisa bertahan. Jimat ini, aku akan biarkan kamu memutuskan. Kamu bisa menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa Feng Wanjun. Tapi setelahnya, dia harus hidup susah. Atau kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Tinggalkan nasib buruk keluarga Feng dan jalani hidupmu dengan lancar selamanya.
Terima kasih kakak ipar. Ini adalah Xiaoping. Terakhir kali mengganggumu, Immortal. Keluarga Zhao ingin menawarkan posisi kepala keluarga kepada Tuan Ye. Bisakah Tuan Ye memberikan kepada keluarga Zhao sebuah jaminan keamanan? Keluarga Li, Ua bersedia setafkan posisi kepala keluarga kepada Anda. Yang kami minta hanyalah sebuah jaminan keamanan. Keluarga Wang juga merasa sama. Saya tidak tertarik jadi kepala keluarga. Namun, sebelum saya naik tingkat, saya butuh seorang pelayan. Baik. Putri saya pasti cocok untuk melayani Anda. Apa yang kamu tunggu? Sajikan teh untuk Tuan Ye. Tuan Ye. Silakan minumlah teh. Biar saya yang urus. Biar saya seduh yang baru. Dia terlalu dimanja, sama sekali tidak berguna saat dibutuhkan. Ini bukan melayani orang, ini malah dilayani. Nona, kalau Nona pergi melayaninya, bagaimana dengan keluarga O? Kesembuhan ayah saya adalah yang terpenting. Saya tidak bisa memikirkan hal lain. Saya, Ouyang Yingying dari keluarga O, bersedia tinggal dan melayani Tuan Ye. Saya mohon, beri saya kesempatan. Bapak Ye, Bapak sudah memberi kesempatan pada keluarga Feng dan O. Sekarang kan giliran keluarga Zhao kami. Ini giliran ke keluarga Li kami. Keluarga Wang. Keluarga Wang. Aku akan beri keempat keluarga itu kesempatan. Tentang siapa yang bertahan, tergantung performa kalian. Terima kasih, Bapak. Kamu pulang dulu. Kalau ada perubahan pada ayah, laporkan segera padaku. Baik, Nona. Ayah lihat sendiri kan, aku nggak jago urus orang. Siapa bilang kamu harus benar-benar mengurusnya? Kamu harus manfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Bapak Ye. Nanti ke depannya, bukankah keluarga Zhao kami akan jadi terangkat dan jadi keluarga nomor 1 di kota utara? Tenang saja, Ayah. Aku memang nggak bisa saingi Ouyang Yingying itu dalam hal bisnis. Tapi kalau urusan menghandle pria, aku tahu caranya. Kamu tidak menyalahkanku karena meninggalkan ayahmu? Kami generasi mudanya yang tidak berguna. Kami gagal membuat Bapak Ye betah di sini. Mana berani aku menyalahkan Bapak? Nona terhormat dari keluarga O, kepala keluarga sementara, di sini mengurus seseorang. Pasti kesal ya? Oh, Yingying rela melayani Bapak Ye. Asalkan ayah bisa sadar, aku rela melakukan apa saja. Siapkan makanannya. Ya. Aduh. Maaf ya. Maafkan saya. Apa maksudmu dengan ini? Tapi Tuan Ye secara khusus menyuruhku menyiapkan makanannya. Begitu ya? Lalu di mana makan malammu? Kalau begitu, sebaiknya kau cepatlah dan siapkan 1 porsi. Tuan Ye, makan malam sudah siap. Bukankah Ouyang Yingying yang menyiapkan makan malam ini? Dia sangat ceroboh. Dia masih belum menyelesaikannya. Saya hanya khawatir Tuan akan lapar. Tuan Ye, anggur malam ini sangat harum. Biarkan aku berbagi segelas denganmu. Siapapun bisa menggunakan ramuan cinta. Setelah minum segelas ini, Tuan Ye akan menjadi milikku. Tinggalkan makanannya, tapi anggurnya boleh kau simpan. Tipu muslihat kecilmu ini. Bagaimana mungkin Tuan Ye tidak melihatnya? Lihat saja aku.
Aduh, dadaku. Sakit sekali. Aku tidak bisa bergerak. Kondisimu disebut berat dada berlebihan. Kalian semua boleh pergi. Aku akan makan sendiri malam ini. Tuan Ye terus berkata, dia ingin memberi kami kesempatan, tapi dia bahkan tidak mau memberi kami satu kesempatan untuk menghidangkan makanan untuknya. Apa bedanya dengan mengusir kami? Baiklah, kalian boleh menginap untuk malam ini. Saya tahu, saya cuma wanita biasa, tidak layak diperhatikan. Selagi saya masih bisa melayani Tuan, izinkan saya mengajak Tuan bersulang. Di hati Tuan, apakah saya tidak layak diberi segelas anggur? Tuan, Anda lelah. Biarkan saya bantu Tuan ke tempat tidur. Tidak usah. Manusia abadi tetaplah pria. Dan pria manapun bisa saya kendalikan. Dia di mana? Bagaimana caranya 4 orang tidur di satu tempat tidur? Tuan semalam tidur di ruang belajar. Tidak mungkin. Tadi malam dia jelas-jelas minum obat bius yang saya selipkan. Berani main tipu muslihat pada manusia abadi dengan rencana manusia biasa. Racun itu sudah saya keluarkan sejak lama. Saya sudah kasih kesempatan. Kamu malah nekat pakai cara licik. Sekarang kamu boleh pergi. Kalau begitu, Tuan Ye, bolehkah saya tinggal dan jadi pelayan Tuan? Saya akan segera siapkan teh. Yang terhormat Nona O, Dono harus turun jadi pelayan. Oh Ying, wah Oh Ying. Kalau saja dulu kamu mengikuti aku, kamu nggak akan jatuh serendah ini hingga jadi pelayan orang lain. Hahaha. Yao Ning, kamu lagi ngapain di sini? Kakak ipar, aku datang buat membujukmu. Tuan Gou sudah melamarmu berkali-kali. Kamu nggak pernah sekalipun menanggapi. Keluarga O kami belum jatuh serendah itu hingga mengandalkan pernikahan buat bertahan hidup. Ying, selama kamu pergi beberapa hari ini, kamu nggak tahu kan kalau grup AU lagi ada masalah? Apa yang terjadi sama grupnya? Grupnya lagi ada masalah arus kas belakangan ini. Sahamnya udah dibekukan. Apa? Bahkan grupnya juga Oxford. Oh Ying, awalnya aku nggak mau main curang kayak gini sama keluarga O. Kalau mau nyalahin orang, salahin dirimu sendiri karena dulu nggak nerima lamaranku. Ying, masih belum terlambat buat setuju nikah sekarang. Aku bisa selesaiin semua krisis keluarga O. Tuan Gou baik banget. Kakak ipar, kali ini setuju aja deh. Jadi sumber aura jahatnya adalah kamu. Energi jahat sedang berkumpul di dirimu. Menggunakan energi jahat sebagai kekayaanmu, kamu mengumpulkan harta dari ini. Betul, keluarga Gou kami. Kami mulai dengan uang haram. Kami cuman orang kaya baru. Kamu iri, ya? Ying, asalkan kamu setuju menikah denganku. Masalah-masalah dengan grup O-mu bisa kuselesaikan semua dengan uang. Sayangnya, kamu tidak bisa mempertahankan kekayaanmu. Kamu harus pakai segala cara untuk menikahi keluarga O. Kamu.
Tapi keluarga O punya akar yang dalam. Mereka memandang rendah orang kaya baru sepertimu. Jadi kamu pakai cara licik agar energi jahat menghantui keluarga O. Energi jahat di keluarga O itu karena kamu. Ini adalah katalisnya. Jadi ternyata kamu. Aku benar-benar tidak tahu. Dia bukan orang jahat. Dia cuma bodoh. Dia bahkan tidak tahu dirinya terkontaminasi energi jahat. Bagian ya, Vedish. Wah, sekarang keluarga O sedang merosot. Di seluruh kota utara, hanya aku yang bisa menyelamatkan mereka. Bahkan jika keluarga O bangkrut, aku takkan pernah memohon padamu. Tuan Go, kamu harus waspada dengan Yevan ini. Dia bukan pria biasa. Yevan apaan? Berani bersaing denganku merebut wanita. Akan kuhadapi dia. Hari ini, aku akan menikahi Oh Yingying. Bagaimanapun caranya, Sotja. Siapapun yang mencoba menghentikanku akan tamat riwayatnya. Tuan Ye, sebaiknya Anda pergi. Ini urusan keluargaku. Aku tidak ingin melibatkanmu. Oh Yingying melayaniku. Tidak ada yang akan menyentuhnya hari ini. Apa yang kalian tunggu? Serang orang ini yang margaya itu? Sujud. Aku suruh kalian serang dia. Kenapa kalian malah bersujud padanya? Aku tidak tahu kenapa. Tubuhku tidak bisa dikendalikan. Aku tiba-tiba bersujud. Sekarang bersujud dan minta maaflah pada keluarga O. Aku mungkin membiarkanmu hidup. Rasa sakit ini terasa persis seperti yang dialami ayahku. So yang telah kulakukan adalah untuk mengambil alih aset keluarga O. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada seorang pun yang akan mendapatkannya. Oh ya, jadi kaulah reinkarnasi anjing surgawi penelan bulan. Sempurna. Maka atas nama langit, aku akan mengenyahkannya di sini. Go, Tuan Muda Go berubah jadi anjing. Dia benar-benar berubah jadi anjing. Yevan ini, dia benar-benar seorang dewa. Sumber penyakit keluarga O sudah diselesaikan. Terima kasih atas bantuan Tuan. Keluarga O akan selalu berterima kasih. Kalian sebaiknya pulang sekarang. Kakek O akan segera sadar. Apa ini? Aku tidak pernah menyangka, dengan menghilangkan bencana bagi orang banyak, proses pendewaanku justru dipercepat. Tuan Ye, kali ini Tuan benar-benar akan pergi. Siapa di sana? Jangan salah paham. Aku bukan datang untuk mengganggumu. Aku datang untuk berterima kasih. Selama bertahun-tahun ini, aku terlalu sombong. Kupikir semua yang kumiliki, kudapatkan semua karena usahaku sendiri. Tak kusadari, semuanya itu karena dirimu. Tak perlu memikirkan masa lalu. Aku sudah lama tidak mempedulikannya lagi. Jika aku benar-benar menyesal, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Dunia ini punya cara untuk menghidupkan yang mati, untuk memperbaiki yang rusak. Tapi tidak ada seandainya.